Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semua yang lagi membaca materi kali ini sehat-sehat ya. Oh iya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sultana Adiba Syifa. Saya berasal dari jurusan Manajemen Informatika dari kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas instalasi saya yang berisikan BIOS. Langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja yang saya bahas tentang BIOS. Pokok bahasan yang penting: 1. Pengertian BIOS, 2. Fungsi BIOS, 3. Baterai CMOS, yang keempat sejarah UEFI BIOS, yang kelima booting. Baiklah, langsung saja pada pengertian BIOS ya. BIOS adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras. BIOS pada umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan atau yang lebih kita kenal assembly yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. Istilah BIOS pertama kali muncul dalam sistem operasi CPU atau RAM, memiliki bootloader sederhana dalam ROM. BIOS berbeda dari sistem informasi komputer. Sistem komputer berada pada hard drive dan menyediakan user interface yang dapat dilihat oleh layar setelah startup. Program BIOS di sisi lain dapat ditemukan tepat di chip memori flash atau ROM. Yang terletak di motherboard ini adalah kebutuhan dasar untuk melakukan booting pada komputer. Baiklah, teman-teman juga bisa melihat di sini ada label BIOS yang mana sudah saya sediakan di dalam PowerPoint saya. Baiklah, materi selanjutnya. Fungsi BIOS. Nah, coba sama-sama kita lihat ya teman-teman, apa aja sih fungsi dari BIOS ini? Jangan lupa disimak yang baik ya teman-teman. BIOS di sini memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS juga menyediakan instruksi pertama kepada mikroprosesor untuk mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk mikroprosesor selama startup. Selain itu, BIOS mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, inisialisasi penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan power on self test post. Memuat dan menjalankan sistem operasi. Mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer. Yang terakhir, membantu sistem operasi komputer dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras. Nah, intinya teman-teman, fungsi utama dari BIOS itu adalah memuat sistem operasi. Mengapa demikian? Dikarenakan BIOS tempat mengatur segala sistem komputer. Materi selanjutnya ya. Yang ketiga ada baterai CMOS. Baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, biasa juga disebut dengan CMOS, RAM, adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif, meski tanpa aliran listrik. RAM kecil berukuran 64 byte yang menyimpan setting BIOS saat komputer sedang mematikan. Di setiap motherboard terdapat satu baterai CMOS yang terpasang di tempatnya dengan ciri-ciri berbentuk bulat pipi, sama seperti baterai yang digunakan pada jam tangan. CMOS juga merupakan perluasan dari teknologi MOS yang menghasilkan IC dengan kebutuhan tenaga baterai rendah. Jika motherboard tidak terpasangi oleh baterai CMOS, maka pesan akan error tampak di saat booting komputer. Dan jika komputer tetap dipaksa beroperasi tanpa menggunakan baterai CMOS, maka baterai yang ada dalam laptop tersebut akan lemah setelah dipakai selama 5 tahun. Baterai CMOS memiliki fungsi di antaranya. 1. Digunakan untuk menyimpan waktu pada komputer. Apa sih menyimpan waktu pada komputer? Nah, di sini seperti menyimpan data tanggal, data hari, tahun, bulan, waktu, dan sebagainya.
Yang kedua, untuk menyimpan setting BIOS. Yang ketiga, untuk mengembalikan settingan hardware pada komputer ke settingan awal atau clear CMOS. Baterai CMOS berfungsi untuk mengatur waktu yang ada di sebuah PC baterai bertegangan 4,5 sampai dengan 6 volt, memberi tegangan untuk chip CMOS dan chip real-time lock komputer. Aktif komputer 286 atau 486 memiliki baterai semacam ini yang terpasang langsung ke mainboard komputer PC atau XT. Yang lebih tua muncul pesan layar pada komputer bahwa ada permasalahan pada CMOS. Ketika menghidupkan komputer, kita diperingatkan bahwa baterai CMOS sudah lemah hingga perlu diganti. Tidak ada tampilan di layar monitor untuk mengatasi. Kita dapat melakukan perbaikan awal dengan mengganti CMOS yang baru, dan apabila pesan tersebut masih muncul, kemudian trouble terletak pada chip CMOS yang kurang benar, dan cobalah untuk memperbaikinya. Sejarah UEFI BIOS. Motivasi asli untuk EFI datang selama perkembangan awal Intel HP. Pertama, sistem Titanium pada pertengahan 1990-an, BIOS keterbatasan seperti modus prosesor 16 bit, 1 MB ruang beralamat, dan isi AT hardware yang tidak dapat diterima untuk platform server Titanium yang lebih besar. Upaya untuk mengatasi masalah ini pada awalnya disebut dengan spesifikasi EFI pada versi 1.0 dan memberikan kontribusi yang dimulai pada tahun 1998. Kemudian berganti nama menjadi EFI. Pada bulan Juli 2005, SI ke Unified EFI, forum yang telah berkembang. Spesifikasi sebagai Extensible Firmware Interface Unified atau yang kita kenal sekarang UEFI. DFI asli spesifikasi tetap dimiliki oleh Intel, yang secara spesifikasinya menyediakan lisensi untuk EFI produk berbasis, tapi spesifikasi UEFI dimiliki oleh forum versi 2.1. Dari spesifikasi EFI UE, UEFI rilis pada tahun 2007. Ia menambahkan kriptografi, autentikasi jaringan, dan interface. Arsitektur pengguna antarmuka interface UEFI seperti spesifikasi UEFI saat ini versi 2.3.1 disetujui April 2011. The Firmware Interface Unified Extensible adalah definisi spesifikasikan yang mendefinisikan antarmuka perangkat lunak, antar sistem operasi, dan platform firmware hadir dalam semua praktek PC yang kompatibel. Gambar yang paling UEFI berikan dukungan warisan untuk layanan BIOS. Nah, yang terakhir adalah booting. Sebelum membahas booting, ada baiknya kita mengenal arti booting itu sendiri kan? Booting dapat diartikan sebagai proses untuk menghidupkan komputer sampai sistem operasi mengambil alih proses. Urutan proses booting saat komputer hidup, prosesor menjalankan BIOS, dan kemudian BIOS melakukan pause, yaitu memeriksa atau mengecek semua hardware yang ada. Kegiatan ini dilakukan jika setting BIOS benar. BIOS akan mencari disk boot untuk menjalankan sistem operasi. Selanjutnya, sistem operasi berjalan lancar dan siap digunakan. Proses booting ada dua macam, yaitu 1. Cold booting, yaitu booting komputer dari keadaan mati. 2. Warm booting, yaitu booting komputer pada saat komputer sudah hidup. Pada saat booting, kita dapat melakukan interupsi untuk melihat dan mengatur konfigurasi BIOS. Caranya, yaitu dengan menekankan tombol Del atau tombol yang lain tergantung dari jenis BIOSnya. Berikut adalah bagaimana booting yang terjadi pada cold booting. 1. Tancapkan kabel power ke stop kontak. Yang kedua, pastikan peralatan komputer, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain sudah siap. Yang ketiga, tekan tombol power pada casing PC. Proses yang dialami ketika cold boot. Yang pertama, PSU. Ketika arus listrik dalam keadaan baik, maka PSU akan mengirimkan sinyal ke chip motherboard bahwa komputer siap dilaksanakan. Yang kedua, BIOS room. BIOS room akan mengeluarkan program boot dan kemudian akan dicek dan dilihat oleh prosesor untuk tahap selanjutnya.
Yang ketiga, jika ketika prosesor terjadi kesalahan, maka BIOS akan memberikan kode post error seperti kode beep atau kode post pada layar, dan proses akan terhenti sampai masalah terselesaikan. BIOS pada VGA card akan mengecek keadaan VGA tersebut dan kemudian mengidentifikasinya. Yang kelima, BIOS utama akan mencari hardware yang menggunakan BIOS. Yang keenam, startup BIOS akan menampilkan layar startup pada layar monitor. Yang ketujuh, memori BIOS akan menguji keadaan memori RAM. Yang kedelapan, hardware BIOS akan mencari dan menguji hardware yang tersambung dengan komputer. Nah, selanjutnya 9 PNP, plug and play. BIOS akan membaca dan konfigurasi hardware atau perangkat PNP. Yang ke-10, BIOS Screen Configuration akan menampilkan kesimpulan konfigurasi. Yang ke-11, boot drive akan mencari drive untuk melakukan boot seperti yang diatur pada boot sequence. 12, boot record. Setelah proses pencarian drive selesai, meneruskan mencari flash boot. Device dalam urutan memiliki MBR dalam hard drive, floppy, atau CD drive. Operating System memulai proses boot pada sistem operasi yang ada pada drive. Yang ke-14, error. Jika BIOS tidak menemukan bootable hardware, maka sistem akan berhenti. Baiklah teman-teman, hari ini sampai di sini aja ya. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa kembali teman-teman. Semoga ilmu kali ini bermanfaat ya. Saya mengundur diri. Assalamualaikum.